Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buat langkah yang pertama, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrah dan iradahnya lah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Rajin-rajinlah kita berselawat kepada beliau, karena semua kita mengharapkan syafaat di hari kemudian kelak. Alhamdulillah, seperti pagi ini kita dikumpulkan dalam masjid Jami', insyaallah Allah akan mengumpulkan kita pula di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim kami kepada Imam Syekh Masjid Jami', kemudian kepada guru-guru kami, Ustadz Misran Puadi, Ustadz Najli, kebetulan beliau juga merupakan guru kami di sini. Kemudian kepada seluruh tokoh-tokoh ulama yang ada di Masjid Jami' yang hadir pada hari ini, dan teristimewa pula kami sampaikan ta'zim kepada Bapak Kasdim, Bapak Pabung dan Ramil 16, dan juga kepada seluruh perwira staf Kodim dan para dan Ramil dan para anggota yang sudah berhadir di masjid yang kita banggakan bersama ini. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan pesan dari Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, kami ingin menyampaikan maaf dulu dari beliau, menyampaikan kepada kami. Nanti tolong Dandim yang menyampaikan yang berdiri di sini. Kebetulan seperti disampaikan oleh Bapak Muslim tadi, bahwa beliau hari malam Kamis ada perintah dari Pangdam untuk melaksanakan kegiatan di Kodam, rencananya 1 hari, ternyata berlanjut. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la yusibana illa ma katabahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan hai Muhammad, semua yang terjadi di muka bumi ini sudah merupakan ketentuan Allah, dan inilah salah satunya sudah merupakan takdirnya Allah. Kita bisa berencana, manusia punya rencana, tapi semuanya Allah yang memastikan semua kejadian di muka bumi ini. Itulah dari Bapak Dandi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya beliau tidak bisa mengisi kegiatan pada pagi hari ini yang semuanya sudah diharapkan oleh para jamaah, dan namanya seminggu yang lalu kami sama-sama dengan Pak Dandim sudah menyaksikan nama Pak Dandim sudah ada di situ. Sekali lagi penyampaian maaf dari beliau. InsyaAllah kalau ada umur panjang, alangkah ke depan beliau tetap akan mengisi. Dan InsyaAllah ini juga merupakan program dari beliau juga. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini berdiri di sini bukan merupakan sebagai ustadz, bukan merupakan sebagai mubalik, tapi kami akan menyampaikan pesan-pesan dari Komandan Kodim dan kegiatan yang dilakukan oleh Komandan Kodim yang lebih kurang hari ini kalau tidak salah hari ke-23 beliau menjabat sebagai Komandan Kodim. Dan alhamdulillah hari ini pula hari ke-14 kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0103 Aceh Utara, mulai dari Makodim, kemudian terbentang sampai dengan Panton Labu, sampai dengan Koramil 04 Muara Batu, yaitu Perung Mane.
Jadi program yang dilaksanakan oleh Komandan Kodim yaitu Bapak Letkol Infantri Hendra Sari Nurhono SIP MIP, alhamdulillah, yaitu kita punya moto Meiman dan Tamusaboh Kenanggro, yang artinya beriman dan bersinergi untuk negeri. Bagaimana kita mau bersinergi ataupun mau bersatu kalau kita tidak beriman? Kita lihat Rasulullah berpesan, kalau mau melihat orang Islam, lihatlah solat 2 hari rayanya. Tetapi kalau mau melihat orang mukmin, umatku yang beriman kepada Allah, lihatlah solat subuhnya. Itu kata Allah. Berarti kata Nabi, berarti jelas itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti kita bangga dan patut bersenang hati. Berarti setidaknya kita yang hadir ke masjid pada subuh hari ini merupakan hamba-hamba Allah yang setidaknya kita punya sedikit iman untuk mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan salat subuh ini berat. Berat pelaksanaan salat subuh sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Kita lihat bagaimana kisah waktu beliau mau dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Tidak ada manusia yang ditawar untuk dicabut nyawanya, apalagi kita manusia. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, malaikat Israel mengetuk pintu. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, bukakan pintu, ada tamu di luar." Ternyata begitu dibukakan pintu, tidak ada orang di luar. Ternyata malaikat Israel sudah berada di samping tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kisah itu. Begitu hadir malaikat Israel, Rasulullah bertanya. Rasulullah sudah tahu kedatangan malaikat Israel. Merupakan perintah Allah, cuman Rasulullah bertanya, "Di mana malaikat Jibril?" "Iya Israel." "Kenapa tidak menemani ke rumah?" Apa jawab malaikat Israel? "Jibril tidak punya kekuatan untuk hadir." Tetapi malaikat Israel menyampaikan supaya dihadirkan malaikat Jibril. Ternyata dengan izin Allah terakhir malaikat Jibril hadir, dan singkat Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummati, ummati, ummati. Rasulullah ingat kepada kita yang belum tentu Rasulullah mengenal kita di zaman sekarang ini, tapi Rasulullah beberapa abad yang lalu ingat kepada umatnya apa yang terjadi sepeninggalku. Tapi malaikat Jibril dengan izin Allah menjawab, "Wahai kesayangan Allah Subhanahu wa taala, tenang saja, umatmu akan selamat fid dunya wal akhirah," yaitu umatmu yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis sunnah-sunnahku. "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi," kata Nabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, insyaallah dia akan datang kepada kita sebagai syafaat di hari kiamat. Maka rajin-rajinlah kita baca Al-Quran. Bulan puasa menteng kita baca Al-Quran. Ban kahana bulan puasa Al-Quran lamari tedu inan. Hana so makalan bi. Na urung-urung tuha yang dua draw yang kalen. Yang baca, kedua baca. Kitanya yang muda-muda mekarat-karat tapi. Asai kali subuh, kali leho, kali asa. Samsang cik kitanya yang paling sibuk. Dah tubit bagah-bagah haju. Hanali tamu doa bi handat timli. Mu doa kai begah punan ni bid'ah. Le tha urang nyino ka begah nya kamu doa le sembayang ka bid'ah. Buno kan kali tamu doa wade sembayang kan doa manduminan. Keputa doa lom bid'ah nya kenyan urang nyino. Urang yang kahai-hai ilmu. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi pelajaran sebenarnya buat kita. Kemudian malaikat Israel terus melakukan tugasnya, yaitu mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus diingatkan sampai dengan ke dada, salat, 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 as-salah, as-salah, salat. Kemudian wajib kepadamu atas salat, dan yang terakhir sampai di kerongkongan yaitu disampaikan wajib atasmu salat dan perintahkan kepada orang-orang yang berada di pundakmu. Itu sesuai, mungkin tiap hari Komandan Kodim juga menyampaikan itu. Karena kami berdiri di sini mewakili, kami tidak akan lari dari materi yang disampaikan oleh Komandan Kodim.
Jadi pesan Rasulullah yang terakhir, tanggung jawab kita adalah salah satunya kepada orang-orang yang di pundak kita. Kita yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, sebelum berangkat ke masjid pada subuh hari, bangunkan anak kita, bangunkan istri kita, anak kita yang laki-laki yang sudah pantas ke masjid, perintahkan dia ke masjid. Kalau yang bagi kaum perempuan, kata Nabi, solatlah kamu dekat sekali dengan tempat tidur, kecuali kalau mau ke masjid mungkin berangkatlah bersama keluarga, bersama suami, dibolehkan, sehingga tidak menimbulkan fitnah kalau perempuan berangkat ke masjid. Jadi kita yang laki-laki, Pak, sembahyang di masjid. Menyana laki-laki sembahyang di rumahnya lelaki solehah nanti, bukan lelaki yang soleh. Jadi paksakan diri untuk melaksanakan ibadah solat, terutama solat subuh. Kenapa? Solat sunat sebelum subuh, solat qabliyah subuh, solat fajar, pahalanya dunia dan isinya. Cuma kita yang hana yakin ni no. Awate kata boh mangatai, taih kerot. Padahal pahala ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pahalanya sudah ditunggu kepada kita. Kita paksakan diri, kita ajak, kita bersyukur yang sudah berhadir kemari. Yang saudara-saudara kita yang belum berhadir, kita punya keluarga, punya anak, perintahkan mereka untuk sholat. Karena kenapa? Laki-laki ini akan ditanya pertanggungjawabannya nanti. Apa yang sudah kamu perintahkan kepada anak istrimu? Termasuk kepada kita, kepala keluarga juga seperti itu. Pesan dari Komandan Kodim, Komandan sebagai Dandim 0103 Aceh Utara sudah menyampaikan, bukan memerintahkan, menyampaikan. Mengajak anggotanya untuk melaksanakan sholat subuh. Programnya GSM. Ini hari ini GSM yang ke-14. Insya Allah kalau komandan lama di sini ini bisa menyaing GPS nih, Pak Ustadz. Karena kami setiap hari. Kalau GPS setiap Sabtu, SMS setiap Minggu. Kalau GSM dari Kodim setiap hari. Tapi mungkin ada satu dua komandanku pejat urohe tat aja. Nasid anggota yang begahnya. Pasti menasarankan Pak Komandan beti uro. Tinggal kita jauh mendang. Salat subuh tiap hari apa enggak? Tiap hari. Ya udah laksanakan saja. Karena kenapa? Saya alhamdulillah sudah 24 tahun berdinas sebagai seorang tentara. Baru kali ini saya mendapat seorang komandan yang seperti ini, Dandim, yang memerintahkan anak buahnya melaksanakan sholat, mengajak anak buahnya untuk sholat. Makanya dibalut dengan kegiatan gerakan subuh masjid dan gerakan sholat di masjid. Saya sudah mendampingi beliau beberapa kali kunjungan ke koramil-koramil. Bukan kita mau pencitraan, maksudnya bukan kami menyampaikan di sini untuk menyampaikan kegiatan Dandim, bukan. Memang itu yang dilakukan beliau. Program kegiatan yang saya buat jam per jam, mulai dari sholat subuh kemudian kegiatan. Di situ juga diselingi dengan jam 8 melaksanakan ibadah sholat duha, Pak, beliau. Jadi kalau kami kunjungan kemana-mana, Pungker sudah 10 koramil insya Allah yang dikunjungi. Begitu jam 8 langsung kontak saya, Pak Siop, kita berhenti tengok lihat di mana masjid. Ternyata sholat zuha, Pak. Beliau sholat zuha tiap hari. Itu kegiatan beliau begitu padatnya sholat zuha. Luar biasa. Ini bukan untuk pencitraan. Ini syiar, Pak. Syiar yang kami sampaikan. Bagaimana kegiatan beliau sholat zuha. Sehingga orang-orang yang di kampung sana, mungkin kalau yang di kota sudah biasa, di Masjid Jami, Baitur Rahman, Islamic Center sudah biasa kita melihat orang sholat. Di kampung-kampung, Pak, begitu kami berhenti dengan pakaian dinasnya, pun rahoy ya ramai dah. Kan rombongan, ada 4 mobil kami. Ngambil wudhu, sholat, puih sembahyang dan peranyan. Pak, pun sembahyang, Pak. Nada yang Pak dong, Pak. Yan, lu sembahyang ron-ron, pun sembahyang. Subhanallah, nyo sembahyang duha, hai Pak. Nurung ngembung buang. Cukup beres kaden raga karena sembahyang duha. Sembahyang duha mendai tem belum sembahyang wajib. Itulah yang dilakukan oleh beliau. Kemudian terus berjalan. Begitu waktu masuk waktu zuhur asar tetap masuk ke masjid. Dengar suara azan di mana? Begitu dengar suara azan langsung mobil pengawal depan langsung masuk. Saya perintahkan masuk masjid. Semuanya masuk, kita sahabat. Di mana saja, mau di kampung pun di mana tetap masuk ke masjid. Kemudian satu yang dilakukan beliau ini yang jadi perhatian kita semua. Saya sudah 4,5 tahun di Luxmawe, ini perhatian buat kita semua instansi. Karena saya lihat
selama saya berdinas, baik di instansi TNI, instansi Polri, pemerintahan. Ada pelaksanaan rapat, kita mulai rapat biasa jam 2. Kalau diundang di instansi, kecuali di instansi kami, kalau jam 2 rapat jam 2. Tapi kalau instansi lain, kalau jam 2 rapat jam 3 karena nomor mulai Pak. Ini jadi kebiasaan kita, kebiasaan jelek nih. Nah ini saya sampaikan. Begitu kita rapat jam 3, jam 4 ajan. Menyebab pendopo na ajan nak musola. Tadi ajan mendung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemimpin rapat pada waktu itu belum ada yang berani mengatakan, ya waktunya sholat, sudah ajan, Allah sudah memanggil melalui muazin, tinggalkan rapat kita sholat. Golom napa? Golom lungkalon. Ilok semua ya bihana lo yan. Nyan kita yo nang roaca Darussalam, long roaca yo. Tapi hana. Hari ini Komandan Kodim lagi pengarahan kepada anggota, lagi rapat, lagi briefing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, waktunya sholat. Hentikan rapat, kita menuju ke musola, kita laksanakan sholat. Itu yang lebih besar panggilannya. Ini kita lanjutkan rapat, selesai rapat pihana lom pu yang tak bahas. Ini menjadi perhatian. Mudah-mudahan nanti Lu Usmai bisa seperti itu. Pemimpin kita yang baru kita harapkan seperti itu. Dari kecil-kecil kita mulai. Kalau itu berani. Kalau selama ini enggak. Begitu dengar rapat, ya kita berhenti sebentar karena ada ajan. Untuk lihat rapat, lihat ajan tak mulai dong. Ya, gemesu ngan halu film yang pemimpin rapat. Tak hening cipta sihat Pak. Padahal hening cipta yang nak buat upacara urusan ini. Mengheningkan cipta mulai. Nyombi Pak ajan pi hening cipta. Coba kita tinggalkan, perintahkan kita yang memimpin rapat waktu itu. Ya, ayo jek pelajaran mulai dari Pak Gesi, siapa nanti yang tertua memimpin rapat. Coba lakukan itu. Kita berani melakukan itu. Nah, jangan takut kita dibilang pemimpin murahan. Tidak ada pemimpin murahan. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat subuh yang dimuliakan Allah. Ini yang dilakukan oleh Bapak Dandim selama kami ikuti beberapa hari ke depan, beberapa hari yang lalu. Ini yang dilakukan beliau. Kemudian juga masih ada program di Kodim, yaitu ada anak asuh yatim. Di Kodim ada 2 orang. Di Koramil ada 1 orang. Berarti setiap hari setelah ba'da asar di kantor Dandim, di kantor Dan Ramil jajaran ada kegiatan pengajian anak yatim 1 hari 1 juz ataupun sesuai dengan kemampuan mereka. Ini tidak pernah dilakukan oleh orang. Karena kenapa? Anak yatim ini merupakan kesayangannya Nabi. Sehingga akan turun berkah-berkah dari situ. Dan mudah-mudahan Kodim 0103 Aceh Utara yang notabene ada 9 Kodim di Korem 011, kami yang paling banyak personilnya biasanya menyele urang le pelanggaran. Le anak de rumah. Kan macam-macam anak dia. Nah anak tu melimbang rumah. Macam-macam model anak dia. Menansid kamu Kodim Kepegawaian Dandim. Insyaallah dengan melakukan hal-hal itu pelanggaran bisa 0 pelanggaran, 0 pelanggaran. Jadi pesan komandan itulah yang dilakukan oleh beliau. Gerakan subuh masjid, gerakan solat di masjid, kemudian mu'iman dan musabuh kenang romotu kami, kemudian juga ada anak asuh. Kemudian apa juga yang dilakukan oleh beliau setiap bulannya? Setiap bulannya akan dilaksanakan undian umroh, Pak. Undian umroh kepada seluruh anggota. Jadi dalam sebuah koramil nanti perintahnya dicabut 1 orang, nanti Dan Ramilnya lah yang bertanggung jawab. Siapa yang pantas dikirimkan kepada kami, kepada Kasdim, kemudian sampai di Kodim nanti pas jam komandan setiap bulannya diundilah siapa yang terpilih. Setiap bulan 1 orang. Bulan kedua nanti 1 orang, sudah 2 orang. Ditambah undian perwiranya. Berarti dalam bulan ketiga insyaallah ada yang berangkat umroh lehero. Nyan mungkin hana berat minta pemimpin nagian. Gaya pertama peng, gaya pertama peng, gaya ajo katanya yo berangkat umrohnya berat. Tapi itulah beliau yang dilakukan. Ini sudah berjalan dan insyaallah bulan yang kedua ini Agustus akan dilakukan pengundian. Jadi beliau mengharapkan doa-doa dari kita semua, dari jamaah, dari abu-abu mandum. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan beliau bisa lebih baik Kodim ini dan bisa bekerja sama bersinergi dengan masyarakat yang ada di Luxmai khususnya
dan semua yang ada di sini selama kepemimpinan beliau. Itu yang harapan dari Komandan Kodim 0103 Aceh Utara yang pagi hari ini tidak bisa hadir. Kemudian sebelum mengakhiri tausiah hari ini, nyoto pegah tausiah pi hana cocok. Malay di situ pegah tausiah. Tapi enggak ada masalah. Kebetulan kami juga sekarang jabatan kami sebagai Pasiop Kodim 0103 Aceh Utara, kemudian alhamdulillah juga dipercayakan sebagai PLH dan Ramil Tanah Luas. Mungkin kalian buat poster, Pak Nasir biasa yang pegang. Pak Nasir? Setiap hari kami ada kegiatan. Hari ini kebetulan hari Jumat, saya ada juga mendapatkan amanah menjadi khatib di Matang Tengah Blangjrun. Kemudian malam Senin besok ada kegiatan menyambut 1 Muharram juga di daerah Tanah Luas. Jadi alhamdulillah masyarakat di sana ada mengundang kami, mungkin sambil silaturahmi, sambil kita juga tukar pikiran. Menyata pegah ceramah hante kaji urhat. Kamu cok job tungku-tungku yang lain deh. Jadi bukan mengambil alih orang, tapi insyaallah sampaikanlah 1 ayat untuk kebaikan kita semua. Ilmu, kalau kita punya ilmu itu akan menjaga kita. Tetapi kalau kita punya harta, kita harus menjaga harta tersebut. Makanya di pesan terakhir ada pepatah bijak mengatakan, kalau masih ada kesempatan untuk menuju ke masjid, berangkatlah ke masjid. Paksakan diri berangkat ke masjid sebelum tubuh kita digotong ke masjid, ditaruh di depan, disolatkan. Jadi kalau ada kesempatan untuk berangkat ke masjid, berangkatlah ke masjid. Ajak saudara-saudara kita ke masjid sebelum badan kita yang sudah terbujur kaku digotong ke masjid untuk disolatkan. Kemudian kalau masih ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, baca Al-Quran, sempatkanlah baca Al-Quran. Kita orang Islam, kita mengaku orang Islam. Cikalan mbak gereja, orang Kristenan. Kok carang ngim lagu? Mandum je im lagu je, main gitar kok carang. Dah pegah dari oma juga carang je. Carang karena nyan bagian je. Yang katanya orang Aceh je no. Kami sering kegiatan di luar kota, di Bandung, di Jakarta. Alhamdulillah kalau kami bertugas di sana, kami dipercayakan untuk menjadi imam, menjadi seperti ini. Dan orang menyampaikan, cukup hebat-hebat Aceh. Tentera lom, cukup jarang. Berarti kok jarang orang Aceh. Ku pegahi lom, memang mandung orang Aceh kenyan. Hana orang Aceh hanjir dang imum. Ya, padahal bandaja kan no. Mia hana imum rawatip sang payah ada peluang mandum gede yuli ke adang. Ya, jadi alagian kegiatan. Jadi kalau ada kesempatan untuk baca Al-Quran, bacalah, belajarlah. Kemudian kalau masih ada kesempatan memberikan sedekah, bersedekahlah. Fa'as-saddaku wa aku minas salihin. Orang-orang yang mati, yang sudah meninggal, meminta kepada Allah waktu sakaratul maut, ya Allah, nu pudep long seminek mendang, si ada mendang. Sebentar saja untuk apa? Untuk bersedekah, untuk membagi-bagikan harta saya. Nah, jadi menyana kota amal yang jauh, ada masjid beda pelewat. Ya. Nyo tanit lagi ada jauh deh, menyata jauh deh kan tambah dompet nih, tambah peng. Takut pecah gelah-gelah gop mbak gede. Tambah peng mungkin mau 10.000, mau 5.000, mau 20.000. Oh, ada jauh pasar. Jadi menyata jauh masjid lagi anjing. Pakai baju kita mau berangkat ke masjid, mana sedekah subuh? Ambil di mana yang udah kita simpan mungkin 10.000. Menyedit no daya masjidnya 5.000 ada 5.000 mendum yo. Oh luar biasa kita. Hanali orang miskin di Luk Semawe. Cuma galangian yo lewat kota amal yo. Le yang lewat justru lewat. Nah sit ulang cuma lewat kota amal kamu zikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah tu petalam. Jadi pujian nak bek du santang mah tengah kamu zikir bapaknya bek. Padahal kan hana roh tabah sapuh nompet. Jadi biasakan dari sekarang. Kita mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang apa yang kita buat? Kita mulai dari sekarang. Banyak kita bersedekah. Sedekah itu penting untuk menolak bala, untuk banyak kebutuhan sedekah itu, banyak pahalanya sedekah itu. Mungkin hal-hal ini nanti lebih jelasnya akan disampaikan pada kajian-kajian oleh guru-guru kita semua. Kami hanya mengingatkan, Kodim hanya akan menjadi pelopor dalam melaksanakan kegiatan. Jadi menyelu untuk bajai-bajai loreng yang deng, 3 ganda pengurus masjid ni ubang je.
Nah urang ajak Pak nebang tiga. Niu. Jadi naknyan bacun. Sebab biasa ji munya tajak warap ideh yang jaga masjid tendrang belati. Munya Indonesia hana tentera jaga bak masjid. Munya tajak gede alhamdulillah. Walaupun lagi saya termasuk tentara sejati nih Pak. Ini cerita sedikit lagi. Saya termasuk tentara sejati nih. Dengan saya mengabdi di tentara, alhamdulillah tahun 2021 waktu Covid-nya meningkat, saya mendapat kesempatan untuk berangkat umroh dari Kasat, Pak Andika Perkasa waktu itu. Alhamdulillah. Jadi makanya kalau ada anak-anak kita ini ada program juga dari Bapak Kasat, santri-santri yang mau jadi tentara masuk, silakan ikut. Kalau ilmu agama kuat, insya Allah nanti udah tajak udah noh suci sahaja. Lewa Aceh yang dinas di Bintalat Jakarta, hampir setiap tahun dia berangkat ke tanah suci. Saya aja yang hanya begini, alhamdulillah lulus daripada tes-tes segala macam, saya diberangkatkan. Berarti saya termasuk tentara sejati nih. Dengan saya mengabdi jadi tentara, alhamdulillah saya bisa melihat Ka'bah, bisa melihat Rauzah, di mana tempat itu tempat yang kita rindukan oleh umat-umat muslim yang ada di seluruh dunia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Yang intinya Bapak Dandim suatu hari pasti akan mengisi di sini. Demikian. Apa yang salah semuanya datang dari saya, yang benar pada pagi hari ini adalah hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.